Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangan. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan kembali untuk kami boleh atau saya boleh melayani di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan ini. Saya bersyukur juga bahwa pagi hari ini adalah minggu pertama buat saya ke GSY Talitakum tanpa ibu saya gitu ya. Saya dengan istri saya ini kurang sehat. Tadi malam, kemarin sore saya rasa badan saya sakit semua setiap sendi, kepala sakit gitu ya. Makanya saya ada saudara-saudara datang, saya istirahat saja. Ya, istri saya juga masih belum sehat karena datang ke tempat ini juga dalam keadaan sedang sakit gitu Bapak Ibu ya. Jadi bleksek lah tidurnya gitu ya. Tiba-tiba bangun, waduh sudah jam 5 lebih 2 saya lihat jam saya langsung keburu-buru. Mohon maaf Pak Ari, tadi saya nggak bisa ikut doa di tempat ini karena saya baru sampai di sini jam 6 kurang 17 menit atau 18 menit. Ya, nggak ada yang bangunin saya, biasanya ibu yang bangunin saya. Jam 4:30 gitu ya. Nggak ada lagi gitu ya. Saya juga nggak melihat di bangku sebelah sana ada ibu saya gitu ya. Dan ya, saudara-saudara, ada duka cita, tapi saya rasakan bahwa sukacita itu begitu luar biasa. Sekali waktu kita juga akan mengalami hal seperti itu. Ya, tadi Pak Ari bertanya ke istri saya kalau papa mama istri saya, ya saya nggak mau bilang papa mama mertua, sebenarnya itu papa mama saya. Saya dari kecil sudah tidak punya papa dan mama, tapi bapak dan emak, Bapak Ibu ya, bapak dan ibu. Nggak punya papa mama. Ya, jadi mama yang duluan dipanggil Tuhan di Lombok, kurang lebih 3 tahun yang lalu. Setelah 1 tahun 7 bulan, papa yang dipanggil Tuhan. Setelah 1 tahun 8 bulan dari papa, ibu yang dipanggil Tuhan. Ya, kalau bapak saya sudah 20 tahun yang lalu dipanggil Tuhan, dan itu pun juga saya bersyukur bisa merawat bapak saya, merawat ibu saya, merawat papa saya, merawat mama saya dengan istri saya gitu ya. Jadi kami melepas mereka dengan begitu luar biasa. Dan kemarin juga waktu bapak saya meninggal juga anak saya baru lahir yang nomor 2. Kemarin mbah ibunya meninggal, anak saya ulang tahun persis yang ke-20 tahun. Gitu ya, jadi ulang tahunnya di makam gitu ya. Resepsi anak saya juga pas saya lagi di makam juga ya, jadi luar biasa drama banget. Kalau dibikin sinetron beranak dalam kubur bagus gitu ya. Oh nggak nyambung ya. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu yang mungkin hari Jumat belum bisa hadir. Terima kasih untuk semua perhatian doa yang diberikan kepada ibu saya selama hidup, selama ada di tempat ini melayani bersama-sama. Terima kasih buat keluarga almarhum Bapak Juarman yang selalu menjemput ibu saya, ya mulai dari Pak Juarman almarhum, kemudian beliau dipanggil Tuhan turun ke anaknya. Terima kasih buat Bu Darno juga yang jemput ibu meskipun kadang-kadang harus dicereweti gitu ya. Itu dicereweti gitu ya. Yang nggak ada lagi yang bilang tak sandung gitu ya. Kalau saya lupa nelpon jam itu biasanya langsung 2 kata, lali mbak ibumu, gitu. Tak sandung. Gitu. Tapi itu bukan karena benci, tapi ya sebuah istilah saja Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya sangat diberkati dengan sebuah ayat. Itu temanya PGI ya Pak ya. Ya, tema PGI Lukas pasal 2 ayat 14. Ya, di mana malaikat Tuhan berbicara kepada gembala-gembala, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera. Nah, kita akan bicara tentang damai sejahtera Bapak Ibu ya. Kita buka saja ayatnya untuk mendasari Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
damai sejahtera. Irene, sebuah kata yang menggambarkan ketenangan, kedamaian. Tetapi kata aslinya juga menggambarkan sebuah gabungan dan kesatuan. Saya mulai cari apa maksudnya gabungan dan kesatuan. Rupanya Bapak Ibu, definisi damai sejahtera yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan dengan damai sejahtera, definisi damai sejahtera yang dibuat oleh manusia sangat berbeda jauh. Sangat bertolak belakang. Oke, Bapak Ibu, mungkin nanti dipikirkan ya, 30 detik lah. Bagaimana Bapak Ibu menggambarkan damai sejahtera? Ya, nanti saya akan tunjuk 2 orang, nggak usah menjelaskan secara teologis, nggak usah. Yang muncul di kepala kita, menurut Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menggambarkan damai sejahtera? Misalnya contohnya saya, damai sejahtera itu, kalau lihat dompet, isinya itu merah merona dan biru cerah, itu damai saya. Contohnya begitu, nggak usah secara teologis, nggak usah ya. Siapa ya? Ketua Komselnya ibu saya saja, Pak Sinaga. Coba gambarkan menurut Bapak, damai itu seperti apa, Pak? Tetap tenang walau badai ada. Susah itu gambarinya, Bapak Ibu ya. Susah gambarinya. Ibu Khalifah, menurut Ibu damai itu apa? Apakah seperti yang saya tadi gambarkan itu, dompet itu? Boleh kok, boleh Bapak Ibu, nggak ada yang salah. Ya, ayam tenang, itu kan masih susah gambarinya. Gambaran yang jelas, yang ketika saya ada di sini Pak, saya damai gitu. Ketika saya lihat ini Pak, saya damai gitu. Coba Bu Khalifah sama Pak Sinaga nanti. Sebentar Bu ya, Bu Joko ya. Apa Bu Khalifah? Oh, sukacita wajahnya. Bu Joko, sebenarnya Pak Sinaga. Iya, tetap bersyukur. Oke. Pak Sinaga, yang spesifik yang bisa digambarkan oleh semua kita gitu. Waktu saya tanyakan ini di beberapa tempat Bapak Ibu, ada yang menjawab begini, saya itu damai Pak yo. Gambaran damai buat saya itu ketika saya duduk Pak di pantai, itu santai, terus lihat ada matahari terbenam, damai sekali Pak, matahari itu merah, damai sekali, gitu Bapak Ibu gambarannya. Ada yang menjawab ketika saya duduk Pak di pematang sawah gitu, terus lihat hamparan sawah itu ada yang kuning, ada yang hijau, terus ada burung-burung berterbang, damai sekali. Seperti saya tadi, saya itu damai kalau lihat dompet saya itu gambarnya yang merah-merah, yang biru-biru, gak ada yang gambar-gambar abu-abu gitu. Ya. Bapak Ibu pernah perhatikan kan uang kita ini, nggak tahu ini kebetulan atau memang didesain seperti itu. Pecahan mulai dari 1.000 sampai 10.000 besengut kabeh gambare. Coba Bapak Ibu perhatikan. Gak ada senyumnya. Tapi 20.000 ke atas sampai 100.000 senyumnya lebar-lebar. Betul gak? Coba perhatikan Bapak Ibu. Itu mungkin di gambaran manusia kali ya. Kalau sudah terima yang hijau, biru cerah, merah cerah itu cerah banget. Tapi apalagi yang 1.000 zaman dulu, ingat gak? Saya masih ingat kalau kita buka persembahan itu ya, sudah susah. Ketika terbuka, ditunjukin parang Bapak. Ini tahu kan? Si Pak Patimura itu Pak parang ini. Kaget, selalu kaget. Makanya di tempat saya kalau yang hitung persembahan itu saya tanya, punya penyakit jantung enggak gitu. Itu dulu Bapak Ibu, sekarang enggak ya. Kemudian saya masih ingat gambaran damai sejahtera yang begitu luar biasa disampaikan oleh pakar hermeneutik, pakar penafsiran GSJA, mungkin Bapak Ibu kenal orangnya ya, namanya Dr. Gatot Budiono. Dr. Gatot Budiono kenal Bapak Ibu ya, sekarang beliau adalah komisaris umum. Beliau dulu
ya saya bilang pakar hermeneutiknya GSCA itu ya. Kan teolog-teolog GSCA ini hebat-hebat Bapak Ibu ya. Ada namanya Gatot Budiono yang sekarang ini lagi membuming. Ini ada 2 orang. Yang pertama adalah Bapak Gani Wiono dan Oloan Simatupang kalau nggak salah. Itu teologi GSCA yang hebat. Bahkan kemarin ada satu acara teolog-teolog kumpul di Indonesia. Ya, dari beberapa denominasi di Indonesia itu diundang. GSCA nggak diundang. Kemudian salah satu pembicara terkenalnya dari Amerika bilang, kenapa Assembly of God tidak diundang? Dan dia sebut 2 nama itu, Gani Wiono dan Oloan Simatupang kalau nggak salah ya. Wah, hebat sekali itu mereka, luar biasa. Kalau Pak Gani Wiono memang dosen di Sati, sekarang menjadi gembala sidang di GSCA Grogol, Jakarta. Bapak Ibu, Pak Gatot menggambarkan ya secara hermeneutik semua, menggambarkan bahwa damai sejahtera itu seperti sebuah tempat air terjun yang sangat terjal. Ada batu-batu cadas yang keluar dari tebing itu lalu dilalui air yang begitu deras. Tetapi di salah satu cadas atau batu cadas tebing itu tiba-tiba ada segerombolan anak burung yang ada di sarangnya. Kemudian induknya mulai menyuapi dia. Mereka mulai berkicau dengan riang. Padahal di sekitarnya itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Bisa saja air itu akan meluap dan menghabisi sarang itu dan mereka akan mati. Bisa saja. Tetapi mereka tidak mempedulikan situasi di sekitarnya. Apa yang dikatakan oleh Bu Joko tadi benar. Tetap sukacita, tetap tenang katanya Pak Sinaga juga. Meskipun keadaan gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Itulah damai sejahtera yang digambarkan oleh Bapak Dr. Gatot Budiono. Dan saya menganggap bahwa itu adalah damai sejahtera ilahi, damai sejahtera sejati, damai sejahtera yang betul-betul alkitabiah Bapak Ibu. Banyak orang mengalami damai sejahtera ketika keadaan baik-baik saja dan dia melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang dia inginkan. Banyak orang merasakan damai sejahtera seperti yang saya gambarkan tadi, hanya karena melihat uang yang banyak dan mulai berpikir bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi sebenarnya gambaran damai sejahtera adalah ketika situasi di sekitar kita tidak mendukung kita, tidak membuat kita sebenarnya harus tenang, tetapi kita tetap tenang. Itu namanya damai sejahtera. Kenapa Bapak Ibu damai sejahtera di dalam Yesus itu begitu luar biasa? Karena Tuhan sudah berjanji. Apa yang disampaikan Tuhan lewat seorang anak Tuhan tadi ketika kita menyembah. Betul. Bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Allah kita adalah Allah yang hidup. Jangan pernah bersandar dan berharap kepada yang lain kecuali Yesus Bapak Ibu. Ini yang saya rasakan. Nanti saya di setiap poin saya akan sampaikan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengalami damai sejahtera ketika kita yakin, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu sudah mengampuni kita. Ini poin yang pertama. Siapa yang percaya sampai hari ini bahwa Yesus adalah juru selamat kita? Boleh angkat tangan? Wow, luar biasa. Meskipun sakit, meskipun keadaannya berat, ekonomi berat, tetapi jangan pernah mengendorkan, melunturkan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Boleh bilang ke kanan kiri, Yesus juru selamat kita. Haleluya Bapak Ibu. Saya bersyukur bahwa ibu saya memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat hidup saya. Ya. Bapak Ibu, semua manusia besar kecil, kaya, miskin, kuat, lemah, ya, laki, perempuan, semua manusia sedang dilanda apa yang disebut dengan dosa. Dan perbuatan baik, amal kita,
Kebaikan-kebaikan hati kita tidak akan bisa mempertahankan hidup kita untuk tetap berdiri ketika dosa itu melanda. Kecuali Yesus Kristus yang menolong kita. Ya. Oleh sebab itu benarlah firman Tuhan mengatakan bahwa bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kebaikan kita diselamatkan. Tetapi itu semua karena anugerah kasih karunia. Kita bersyukur Bapak Ibu, bahwa keselamatan itu bukan karena kita yang mencarinya dan mengusahakannya, tetapi karena Yesus. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu ya. Di Amerika, itu presidennya itu sudah banyak sekali. Saya lupa Abraham Lincoln ini presiden yang keberapa. Mungkin nanti bisa di googling cari Bapak Ibu ya. Tetapi saya nggak mau melihat secara politis. Tetapi Presiden Amerika setiap tanggal 4 Juli itu adalah hari kemerdekaannya Amerika, ya, Independence Day-nya United States of America gitu Bapak Ibu ya. Setiap tanggal 4 Juli presiden-presiden Amerika itu mendapatkan sebuah hak untuk membebaskan narapidana, ya. Tidak peduli apapun, ya, maka dia akan berkata, si A kamu bebas, dia akan bebas. Abraham Lincoln mendapatkan satu kesempatan untuk dia pergi ke sebuah penjara. Di hari Independence Day itu, di hari kemerdekaan itu. Dan ketika dia mulai masuk pintu utama penjara itu, dan mulai ketemu dengan para sipir, para penjaga-penjaga, wah mereka hormat karena presiden datang. Lalu dia mulai masuk di lorong yang kanan kirinya adalah sel-sel yang ditempati oleh narapidana. Ketika beliau mulai masuk, Bapak Ibu, Abraham Lincoln ini masuk. Tiba-tiba dari sel sebelah kanan berteriak, Pak Presiden, saya ini orang baik. Saya tidak layak di sini. Sebelah kiri berteriak, Pak Presiden, bebaskan saya. Bukan saya yang bersalah, tetapi teman-teman saya. Sebelah kanan sel yang berikutnya terus berteriak. Mereka mengatakan kami orang baik, kami tidak bersalah. Sebenarnya bukan di sini tempat kami difitnah dan seterusnya. Mereka berteriak. Sampai di ujung lorong, di sebelah kanan ada sebuah sel yang sunyi, sepi. Tidak ada suara meskipun ada satu orang di situ. Lalu Abraham Lincoln agak sedikit terusik hatinya. Dia mulai mendekat sel itu dan dia berkata, apakah kamu tidak tahu siapa saya? Orang itu menjawab sambil menundukkan kepalanya, saya tahu. Bapak adalah Presiden Amerika. Bapak adalah orang yang hari ini akan membebaskan orang yang Bapak inginkan untuk dibebaskan. Tetapi saya memang layak ada di tempat ini. Saya adalah orang yang layak untuk dihukum karena saya sudah bersalah. Saya sudah melakukan pelanggaran dan kesalahan menurut negara dan saya layak tinggal di tempat ini. Memang saya adalah orang yang jahat. Kemudian Abraham Lincoln keluar dan dia berkata kepada sipir penjara itu, sipir, saya mau orang yang di sel paling terakhir sebelah kanan itu yang dibebaskan. Kenapa? Karena semua orang yang di penjara itu adalah orang baik. Kecuali dia orang jahat. Kalau dia tetap tinggal di situ, dia akan mempengaruhi orang-orang yang baik itu menjadi jahat. Jadi bebaskan dia. Biarkan orang-orang ini kumpul dengan orang-orang baik di tempat ini. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini Bapak Ibu? Bahwa kebebasan, keselamatan itu bukan karena usaha kita. Itu bukan karena pekerjaan kita. Itu bukan karena bagian kita. Tetapi Yesus sendiri yang memberikannya sebagai sebuah anugerah, kasih karunia kepada kita. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi kita diselamatkan bukan karena kepandaian kekuatan kita, tetapi karena anugerah. Boleh bilang sama-sama saya, oleh karena anugerahnya. 1, 2, 3. Yes, saudara-saudara. Kalau semua karena anugerahnya, Bapak Ibu akan tetap mempertahankan keselamatan itu. Apapun yang terjadi.
apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi. Ini poin yang pertama, bahwa damai itu akan kita alami kalau kita yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Yang kedua, Bapak Ibu, damai akan kita alami kalau kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Matius pasal 28. Ayat yang terakhir, pasal yang Matius 28 ayat yang ke-20. Ini kalimat frase terakhir, saudara-saudara. Kita akan baca bagian yang B, Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ya. Matius 28 ayat 20b mulai dari kata dan. 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. HP elektronik Bapak Ibu warnanya apa ini? Alkitab. HP. Alkitab yang ada di HP warnanya apa itu? Merah. Itu artinya perkataan Tuhan sendiri. Perkataan Yesus. Dan ketahuilah dan sadarilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut bahwa damai sejahtera itu akan lenyap dari hidup kita. Damai sejahtera itu tidak boleh hilang dari kita. Bagaimana caranya damai sejahtera nggak hilang, Bapak Ibu? Saya senang, Pak. Beberapa kali saya ibadah di tempat ini terakhir, warna GSY Talitakum ini luar biasa. Mulai berubah kepada penyembahan, karunia bahasa roh, dan mulai ada yang bernubuat. Penting Bapak Ibu. Bukan lu buat-buat ya, nubuat. Itu menguatkan kita. Ya, karena di dalam 1 Korintus bilang kan bahasa roh itu hanya berguna untuk kita, diri sendiri. Bagaimana bahasa roh kita itu bisa berguna bagi secara korporat, secara berjemaat, harus ada yang mengartikan, harus ada yang bernubuat. Harus ada yang bernubuat. Nah, saya lihat warna ini begitu luar biasa Bapak Ibu ya. Warna ini sudah begitu luar biasa ada di Talitakum ini. Dan ketahuilah Bapak Ibu bahwa Roh Kudus itu bekerja dengan begitu luar biasa. Roh Kudus itu berbicara dengan indah, dengan manis, dengan lembut kepada kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu harus, yang ada di dalam kita harus bisa memproduksi 9 buah roh itu. Ada yang hafal 9 buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang kedua, kasih. Yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera itu harus diproduksi. Kita nggak, Tuhan saya minta damai sejahtera. Tuhan bilang, saya sudah kasih Roh Kudus. Roh Kudus itu yang kamu harus hidup di dalam Roh Kudus itu supaya kamu bisa memproduksi kasih, sukacita, damai sejahtera. Jangan sampai nanti Tuhan ngomong gitu kita malu. Ya. Ada banyak orang, Tuhan saya minta kesabaran. Tuhan bilang, Roh Kudus sudah aku berikan kepadamu. Kesabaran harus diproduksi sendiri. Makanya jangan izinkan Roh Kudus diam, Roh Kudus tertidur. Harus hidup di dalam hidup kita. Dan ini yang benar Bapak Ibu, warna seperti ini yang benar. Ya. Jadi pulang nanti mulai alami. Roh Kudus harus, saya senang Pak Ari khotbah hari Jumat dan beliau berkata, saya harus selalu terhubung dan intim dengan Roh Kudus. Bahkan sampai hal kecil saja, kacamata saja kadang-kadang Tuhan, Roh Kudus ingatkan kita. Ya, Roh Kudus seperti tuntun kita. Gitu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 bagian B. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 bagian B. Mengatakan begini. Karena Allah telah berfirman,
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Senggol kanan kiri, Tuhan penolong kita. Yes, jadi jangan ada yang galau-galau. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu, di Afrika itu banyak sekali suku-suku yang ada di sana seperti di Papua. Saya belum pernah ke Afrika. Nah, saya baca-baca Bapak Ibu. Suku-suku di sana itu unik-unik. Kadang-kadang lebih kepada lucu gitu ya. Di sana itu orang yang disebut cantik itu ketika berat badannya lebih dari 100 kilo. Wah, itu cantik tuh. Ada suku lain lagi yang mengatakan bahwa wanita itu akan cantik ketika bibirnya itu doer. Ini, doer. Ya, bahasa Yunaninya ndomble. Gitu. Ya. Ada banyak macam. Kemudian di Afrika itu juga ada cara-cara bagaimana supaya bisa mengatakan bahwa orang itu, anak itu sudah dewasa, sudah akil balik gitu. Ya, kalau di Indonesia kan disunat lah macam-macam. Kalau di Afrika itu ada yang dijatuhkan dari sebuah pohon yang tingginya 40-50 meter. Ya, seperti bungee jumping gitu, diikat kakinya langsung dijatuhkan. Kalau dia pingsan belum dewasa ya. Kalau dia teriak-teriak, "Papa, papa," oh belum dewasa. Ada satu suku di Afrika Bapak Ibu. Jadi kalau bapaknya itu mau melihat dia itu sudah dewasa, sudah akil balik, maka dia diikat tangan kakinya. Kemudian ditaruh di tengah hutan. Semalaman. Kalau dia terkencing-kencing belum dewasa. Kalau berteriak oke lah gitu ya. Akhirnya satu kali ada sebuah keluarga yang akan membawa ritual ini, cara ini. Jadi anak laki-lakinya itu diikat, ditaruh di tengah hutan. Wah, sore itu masih belum terasa apa-apa. Tetapi ketika sudah mulai malam, ada mulai suara desisan ular. Bapak, dia tahan supaya nggak kencing, saudara. Sudah mulai ada auman serigala, suara-suara yang aneh-aneh gitu. Ya, sebagai manusia dia takut juga, dia teriak juga. Aduh Pak, aduh teriak-teriak, saudara. Semalaman dia teriak-teriak sampai pagi itu suaranya sudah serak. Ketika pagi hari, matahari mulai terbit karena itu di hutan Bapak Ibu ya, mulai remang-remang begitu, nggak terlalu cerah sekali, nggak terlalu terang sekali karena di hutan. Dia tersadar Bapak Ibu bahwa ada sosok manusia tidak jauh dari kita, kurang lebih 10 meter. Dan dia siap dengan busur dan anak panahnya. Dia adalah bapaknya. Semalam-malaman bapaknya tidak tertidur. Dia menjaga supaya kalau ada binatang buas mengganggu anaknya, dia lepaskan anak panah itu. Dan dia bunuh binatang buas itu. Ya. Anak itu tersadar dan dia bilang, rugi saya teriak-teriak. Sampai suara saya parau. Gak taunya tidak jauh dari dia di hadapannya. Ada seorang ayah yang bertanggung jawab dan siap untuk melindungi anaknya. Menyertai dia semalam-malaman, saudara-saudara. Terkadang kalau kita menghadapi masalah, kita teriak, Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Katanya di dalam Mazmur 91, katanya sengat malam tidak akan pernah menyentuh hidupku. Sakit penyakit sampar tidak pernah menimpa aku. Tapi Tuhan, masuk angin sudah 3 bulan ini Tuhan, gelegek terus. Oh, teriak-teriak, saudara-saudara. Ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh dari hidupmu, katakan amin. Dan dia selalu memandang kepada
padamu, memperhatikan engkau, menyertai engkau sampai kapanpun. Satu ayat di dalam Mazmur mengatakan, tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur penjaga Israel. Tuhan gak pernah ngantuk ini, jaga kita. Dia selalu, setiap detik saudara-saudara. Gak pernah ngedipkan mata, selalu tertuju kepada kita. Sambil mungkin senyum. Karena apa? Kita teriak, Tuhan, Tuhan. Kalau jatuh dari motor gak apa-apa Tuhan, masih bisa diobati. Tapi kalau jatuh tempo itu Tuhan, berat kami minta ampun. Jatuh yang paling gak enak itu jatuh tempo, saudara-saudara. Jatuh cinta, berjuta rasanya. Jatuh dari motor masih bisa diobati. Tapi jatuh tempo itu bikin deg-degan. Yang gak punya sakit jantung juantungan gitu, saudara-saudara. Tuhan sudah jatuh tempo ini Tuhan, yang panci. Sudah penyok itu, besok sudah jatuh tempo yang gelas, satu losen, besok lagi jatuh tempo. Jatuh tempo itu tidak enak, saudara. Tapi percayalah bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Luar biasa. Karena ada 5, cepat saja. Yang ketiga, saudara-saudara, damai akan kita alami kalau kita percaya bahwa Tuhan pasti menepati firman-Nya. Tuhan itu bukan Ar-Rafiq. Yang lahir tahun 60-70 tahu Ar-Rafiq. Yang lahir tahun 80-90, apalagi 2000, tidak tahu Ar-Rafiq. Maaf, Pak Kabur tahu Ar-Rafiq? Tahu, Bu Kabur tahu Ar-Rafiq? Penyanyi, Bu Kabur nggak pura-pura, siapa itu ya? Waduh. Kalau saya tuh taunya cuma Coldplay. Gitu ya. Ar-Rafiq. Pak Sinaka tahu Ar-Rafiq? Berarti kelahiran tahun 70-an ya Pak ya. Ar-Rafiq itu penyanyi dangdut. Ya. Ar-Rafiq. Dia tuh pakai celananya itu yang cutbray, penyapu jalan. Gitu. Ya, warna putih gitu, pakai selendang gitu kayak Rhoma Irama gitu. Dia punya satu lagu gini. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, syalalalala. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, gitu kan. Lagunya Ar-Rafiq itu manusiawi betul, Bapak Ibu. Yang masih muda-muda ini, yang dibaper-baperin sama pacarnya itu, boleh nyanyi itu. Ya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang memberikan kepada kita janji dan Dia akan menepati janjinya. Amin. Kalau manusia PHP, pemberi harapan palsu. PHP-nya Tuhan beda, pemberi harapan pasti. Ya. Waktu saya merintis Bapak Ibu di Lombok, saya baru menyadari setelah 20 tahun bahwa tahun-tahun itu awal saya merintis, saya itu adalah pendeta prasejahtera betul. Prasejahtera, tidak lagi miskin, prasejahtera. Saya dibantu oleh BPD 150.000. Saya sudah dikontrakin rumah 2 tahun. Di rumah itu ada telepon, ada air, ada listrik. Yang saya harus bayar setiap bulan 80.000. Tinggal 70.000. Saya hidup dengan istri saya yang lagi hamil, Bapak Ibu, hamil muda. Ya. Kadang-kadang nggak cukup untuk beli bensin motor. Kadang-kadang motor saya 4 hari nggak bisa jalan karena nggak ada bensin. Bergumul saja, tiap hari bergumul. Ya, karena 70 itu harus diatur supaya pokoknya di rumah harus ada beras saja. Lauk urusan belakang gitu. Ya, yang penting ada beras. Ya, pernah istri saya makan telur Bapak Ibu, cuma separuh. Ini setelah anak saya lahir. Separuh, terus anak saya disuapin separuh. Istri saya, minyak bekas gorengan telur itu Pak dicampur. Di pojokan dia nggak mau ketahuan saya. Saya kayak ada batu di sini kalau ingat itu Bapak Ibu. Dan itu sering kalau sudah nggak ada tepung itu ya, telur gitu, campur tepung yang banyak, digoreng. Jadi masih ada rasa tepung, masih ada rasa telur gitu Bapak Ibu. Seperti itu. Nah satu kali Bapak Ibu, kami
Kalau puasa itu sudah biasa. Istri saya ini luar biasa, hamil tapi puasa. Waktu itu kami puasa karena terpaksa. 24 jam tidak ada berkat sama sekali. Kami sudah berdoa, Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau penyedia, Yehova Jireh. Wih, doanya itu indah sampai bahasa Yunani, bahasa Ibrani semua keluar. Tapi enggak ada pertolongan sama Tuhan. 36 jam. 48 jam, berarti berapa hari itu? 2 hari. Cuma minum aja, saudara-saudara. Rasa kembung gitu. Oh mungkin nanti di hari ketiga kali Tuhan kasih mujizat. Pas hari itu jam 10, jam 9 itu 72 jam saya dan istri saya puasa. Tidak ada makanan sama sekali. Saya tidak mau telepon ibu saya. Oh ibu saya tuh berlimpah makanannya. Pecel itu bisa dia kayak berenang istilahnya gitu kan. Aduh. Tapi saya bilang enggak. Kita bergumul. Jam 9 malam di 72 jam. Saya sudah berpikir nambah lagi. Siapa yang mau bertamu jam 9 malam? Tahun 97 Bapak Ibu. Senggigi, Lombok itu hutan. Saya tuh tinggal dari jalan raya ke rumah saya. Depannya itu kebun singkong. Jadi sepi sekali. Akhirnya saya bilang sama istri saya. Ya kita puasa lagi mam. Minum air lagi mam. Wis kembung, wis gak popo. Sing penting itu ya. Sudah lemes Bapak Ibu. Ini hamil. Makanya mungkin anak saya itu stunting kali ya. Anak saya itu kan kurus. Mungkin karena diajak puasa setiap hari. Akhirnya saya mau tidur sekitar jam 9.45. Sudah lemes. Tiba-tiba. Nggak tahu halusinasi atau memang benar. Pagar kaya itu bunyi. Sopo bertamu jam yang ini. Gitu ya. Tetapi iman dan pikiran positif saya itu muncul. Berkat tuh. Gitu. Malaikat itu. Saya keluar sudah saya buka pintu. Benar. Ada seorang bapak ya, orang Chinese gitu sama istrinya rapi pakai batik saudara-saudara, kapelan batiknya tuh. Saya nggak kenal gitu ya. Shalom. Wah, malaikat nih shalom soalnya. Shalom. Benar ini rumahnya Pak Pendeta Markus? Benar sekali. Dalam hati berkat. Dia kenalkan saya, nama saya Madeleang Pak. Ini istri saya. Saya ini omnya Mulyadi. Saya masih ingat Bapak Ibu ya. Mulyadi itu adalah anggota komselnya istri saya waktu beliau menjadi staf di Denpasar. Oh silakan masuk Pak. Masuk. Duduk. Ruang tamu kami kecil. Ya. Terus kemudian jadi jarak antara saya dengan mereka berdua itu tidak lebih dari 2 meter. Mejanya kecil. Ngobrol gitu ya. Ngobrol. 5 menit. Istri saya menyuguhkan air putih saja. Alasannya Pak supaya sehat. Enggak diabetes jadi air putih. Padahal enggak ada apa-apa. Taruh saudara-saudara. Saya juga minum air putih itu. Padahal sudah bosen saudara-saudara. 72 jam air putih tok. Udah ngobrol dalam hati. Dang mulia apa wis jam 10 iki lho gitu. Tapi pikiran saya nanti dia akan Pak saya datang ke sini Tuhan berbicara, saya mau berkati Bapak gitu. Tapi 15 menit kami ngobrol tidak ada kata-kata itu. Padahal saya tunggu itu. Hamba Tuhan kalau merintis itu begitu Bapak Ibu. Itu manusiawi itu. Sampai dia bilang, "Oke Pak, sudah malam, saya pamit dulu." Kok gak ngomong iku gitu ya. Oh mungkin nanti pas salaman ada kertas atau amplop gitu. Oh udah Pak, keluar dah. Di teras, terima kasih loh Pak. Saya salaman sama suaminya dengan keras, dengan semangat sambil roso-roso. Kok gak ono roso kertas? Mek kulit ketemu kulit. Oh biasanya ibu-ibu bendahara. Iya ibunya Bu. Terima kasih loh ya Bu ya. Jangan bosan mampir sini ya Bu ya gitu. Sama saudara. Tidak ada rasa kertas atau uang sama sekali. Oh mungkin lupa di dalam mobil kali.
Saya antar, masuk di mobil gitu ya. Sampai belok kira-kira 50 meter belok gitu ya. Pikiran saya, oh nanti mundur. Oh Pak, saya lupa berkat Tuhan gitu. Tak enteni 10 menit kok gak mundur-mundur. Ya udah, puasa lagi. Masuk ke kamar saya saudara-saudara dengan lesu, puasa lagi. Istri saya mulai ngambil tuh air putihnya tadi. Yang cuma diminum separuh sama bapak itu. Karena di rumahnya dia banyak air putih mungkin. Tiba-tiba saudara istri saya teriak, "Mas!" Dia bilang gitu. Kenapa ini? Saya kaget. Kenapa? Coba lihat itu. Di taplak meja itu ada gundukan. Coba di slide berikutnya. Nah ini, yang lahir tahun 60, 70, 80 tahu uang ini. Ini uang 20 ribuan pertama ini yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Gambarnya adalah cengkeh dan cendrawasih. Wah, sampai hafal. Saking saya merintis, saya mau ambil satu sebenarnya untuk kenang-kenangan gitu ya. Tapi pasti kepake lah, namanya perintis kan. Ada gundukan Bapak Ibu. Apa ini? Saya buka. Uang 20 ribuan baru semua kayak gini. Segepok 2 juta. Puji Tuhan. Cuma saya berpikir, kapan Bapak Ibu itu tadi masukkan ke taplak? Jarak saya itu hanya kurang dari 2 meter. Saya lihat terus matanya, tangannya, semua gerak-geriknya. Dan saya berharap memang ada yang masukin. Saya cuma percaya bahwa itu malaikat yang gerakin, yang masukin ke situ Bapak Ibu. Gak saya lihat dia masukin uang itu. Wih, saya senang saudara-saudara. Saya bergembira. Mam, malam ini kita buka puasa, Mam. Saya bilang gitu. Dalam hati. Tapi saya lihat jam. Sudah menunjukkan 22 lebih 30 menit. Artinya tidak ada warung dan toko yang buka, Bapak Ibu. Jadi masih tahan buka puasanya besok pagi. Tapi saya masih agak tenang. Tidur berbantalan segepok 20 ribuan. Besok pagi, doa pagi berdua saya dengan istri saya percepat. Biasanya 1 jam, hari itu hanya mungkin sekitar 20 menit saja. Karena saya mau bawa uang itu dan cari toko atau warung mana yang sudah buka 4:30 itu. Saya sudah lapar sekali saudara-saudara. Akhirnya ada saya gedor pintu pagi-pagi, pasti orangnya sudah subuhan ya. Tetangga saya yang sekarang juga jadi tetangga saya di Pisang Candi, dia pindah dari Lombok. Nggak taunya dia di dekat metro situ ada perumahan, dia pindah di sini namanya Ibu Ardi. Om kalau dia tahu, Om kalau nggak ada itu ya ambil dulu Om, nanti bayarnya kapan? Dia tahu sekali bahwa saya hari itu baru dapat uang. Karena lihat dari pucet-pucetnya. Kalau saya pucet itu ungu, saudara-saudara Bapak Ibu ya, ungu. Kalau istri saya kan putih, saya ungu. Oh Markus ungu ini, pucet nih, belum makan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan itu menepati firman-Nya. Tuhan berjanji kepada saya ketika kamu melayani kemanapun aku akan menyertai engkau. Firman-Ku akan tergenapi atas hidupmu. Bahwa kamu akan dicukupkan, dipenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Ku. Tuhan bilang gitu. Ya ini saudara-saudara. Ini kejadiannya. Ya. Saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Firman-Nya tergenapi. Kalau hari ini ada yang ragu bahwa Tuhan akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanmu, bertobat Bapak Ibu. Ini hanya berbicara tentang waktu saja. Kita maunya cepat-cepat, ya kan? Tapi Tuhan itu punya waktu yang pas. Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kita. Dan Tuhan itu tidak pernah terlalu pagi juga menolong kita. Jadi Tuhan itu pas. Oke, jadi hamba Tuhan saya kayak Pak Ari itu enak. Hidup kami itu pas-pasan. Pas kepingin makan enak, ada yang nelpon, Pak, bisa datang ke sini Pak, kita makan sama-sama. Pas kepingin punya motor, karena motor sudah rusak-rusak, ada berkat. Hidup kita pas-pasan Pak. Di dalam Tuhan itu pas-pasan. Tapi saya sudah bersyukur, sekarang saya sudah jadi PDT Bapak Ibu. Tahu PDT ya? Bukan pendeta, pendapatan tinggi. Dulu saya masih PDP, pendapatan pas-pasan. PDM, pendapatan menengah.
Nah, kalau kita sudah PDPT ini orang 4 ini pendapatan tinggi sekali. PDT, pemegang dompet Tuhan. Wih, haleluya. Ya, anak-anak muda siapa yang mau jadi PDT? Dompetnya Tuhan loh yang dipegang. Iya loh. Waduh, luar biasa saudara-saudara ya. Jadi Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Yang keempat, doa dari terakhir. Damai itu akan kita alami kalau kita tahu bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu apa Bapak Ibu? Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya berpikir bahwa luar biasa firman Tuhan ini. Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan gak merancangkan hal yang terburuk. Ya. Tuhan gak pernah rancangkan itu. Tetapi terkadang Tuhan mau rancangannya itu terjadi atas kita. Prosesnya yang menurut kita buruk. Ya. Tahun 2018 terjadi gempa yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu apa rancangan Tuhan. Ketika saya mulai merewind, oh iya, saya sendiri dan jemaat yang minta supaya gereja itu dibangun. Meskipun kita nggak punya uang, saudara-saudara. Sampai saya khotbah, kita akan robohkan ini dalam nama Tuhan Yesus. Begitu. Woi, waktu saya khotbah itu berapi-api, saudara-saudara. Tapi giliran gempa, saya mulai secara manusia, saudara-saudara. Aduh, kok gempa sih Tuhan? Kok roboh kabeh sih Tuhan? Tuhan gereja ini rontok kabeh. Kayak di mata orang-orang non-Kristen yang di sekitar kami, yang kami adalah minoritas. Hei, Tuhanmu itu loh di mana? Kok dibikin yang lain masih berdiri, cuma gereja aja yang rontok, saudara-saudara. Tapi saya tahu bahwa rencana Tuhan itu lebih indah. Ya, akhirnya, boleh slide berikutnya. Ya, kami bisa mendapatkan gedung yang layak. Dulu gedung kami kecil, lebih kecil dari ini, saudara-saudara. Ya, saya nggak pernah berpikir bahwa kita bisa mendapatkan gedung ini. Lalu saya mulai hitung-hitung. Tuhan itu baik. Bahkan sampai perkara kecil, itu Tuhan tahu, saudara. Kalau ngerobohin rumah, itu biayanya lumayan juga loh Bapak Ibu. Biayanya lumayan. Apalagi kalau di Lombok itu. Kalau namanya harian itu, aduh, saya itu kepinginnya tukangnya itu ya kayak di Malang atau Surabaya. Kalau di sana itu jam 8 datang. Ngeresiki pacul si cepangnya itu diresik kabeh gitu ya. Terus duduk setengah 9 tuh duduk ngopi. Jam 9 baru mulai. 9, 10, 11, 12 istirahat. Istirahatnya sampai jam 2. Istirahat sampai jam 2. Jadi kalau bongkar rumah ini berapa hari ini ya? Tuhan tahu. Nak, tidak usah kamu mikirkan bongkar rumahmu. Tak bongkarin pakai gempa 7,0 skala Richter. Wis rata, wis gratis. Tapi Tuhan baik, Tuhan ratain, Tuhan juga bangun, saudara. Amin. Kemarin saya naik ke sana. Waduh, indah sekali ini gereja. Ya, bagus sekali ada ruang-ruang sekolah minggu nantinya. Ya, kapan selesai ini Pak? Jangan lama-lama Bapak Ibu. Tuhan pakai engkau untuk segera menyelesaikan ini. Jangan cuma berdoa, Tuhan kirimkan berkat bangsa-bangsa. Orang-orang fasik berkatnya terkirim ke sini. Supaya enggak tekuk dompetku Tuhan. Jangan saudara. Saya yakin GSC Talutakum adalah orang-orang yang setia dalam segala hal. Tidak hanya doa pujian, tetapi memberinya juga setia. Amin. Ya. Jangan buat Pak Supiantono pusing. Ya Pak Supiantono ya. Tenang Pak. Tuhan itu kaya Pak. Ya. Tuhan tidak pernah berhutang sama kita Pak. Tuhan pasti selesaikan. Tuhan itu enggak kayak tukang-tukang dunia. Saenak dewe. Sakarepe dewe. Kalau Tuhan sudah membangun, memulai, maka Tuhan akan menyelesaikan sampai sempurna. Haleluya. Saya juga melihat itu. Sempurna.
Sampai jerun-jerun itu Tuhan atur semuanya. Ya, kita nggak pernah berpikir bahwa gereja kita itu punya LED. Kemarin saya berdoa Pak, di sini Pak, hari Jumat itu. Rekel bisikin saya, cocoke, dek kene iki ono LED ne bi, 5 kali 3 meter gitu. Jadi Bapak Ibu yang di belakang sana itu bisa ngelihat di sini, bisa 150 juta dalam nama Tuhan Yesus bisa Pak. Lu kita aja bisa lu Pak, bisa, ya 150 juta pasti bisa. Wah itu anak-anak muda pasti seweneng itu. Kalau nanti ada kamera dari sana Pak Ari khotbah, jerawatnya Pak Ari padahal nggak ada, di sini kelihatan Pak. Ini hebat teknologi ini Pak, hebat ini. Saya berpikir bahwa saya pakai itu waktu saya khotbah di syuting, saya akan jadi glowing, tetap ireng Bapak Ibu, tetap aja. Cuma ya enak gitu dilihatnya enak, multimedia itu enak sekali saudara-saudara ya. Pasti kalau ini sudah selesai. Nanti ada di sini dalam nama Tuhan Yesus. Besar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nyanyi apa tulisannya? Kuwede gini. Waduh, seneng. Pemain musik seneng enggak? Multimedia seneng enggak kalau ada LED sini? Wih, Aldi begini. Dalam nama Tuhan Yesus enggak lama lagi ini. Enggak tahu salibnya mau dipindahin kemana, Pak? Sebelah sini, Pak. Wah, sini Pak. Wih, keren ya. Keren. Kayak si Atali Takum. Ya. Wih, sudah ada yang ngukur. Tinggal didoain aja. Supaya gak ngukur tak. Sebab kalau ngukur tak itu berarti gatel Pak. Dikukur tak. Sama Pak, saya juga begitu Pak. Ada orang cuma, saya pikir orang ini cuma ngukur-ngukur toh. Waktu saya di Malang gak taunya anak saya bilang, "Pi, ini ada orang dari Denpasar yang mau masang LED. Emang papi pesan LED?" Gak pernah saya pesan LED. Ini mau pasang, ya suruh pasang saja, saya bilang gitu. Tapi listriknya besar Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau kau sudah berkati pasti Tuhan cukupkan semua. Karena di tempat kami itu sekali narik, nyut. 8.000 watt. Karena ada jutaan lampu. Yang sekarang jadi masalah lagi, saudara-saudara kita sudah pakai 8 PKAC. Karena ada LED ini, anget itu gereja. Protes itu si WL sama si Singers, kan mereka di belakangnya LED persis. Om, kasih AC aja sana Om. Sudah ada AC di situ. Yang berdiri itu loh Om. Kenapa? Wanget Om, ya ampun. Koyok ngadeg dek burini kompor Om, dibilang gitu. Tuh kasihan rek. Ya puji Tuhan, nanti Tuhan akan cukupkan semuanya. Haleluya. Yang terakhir saudara-saudara, damai akan kita alami kalau kita tahu bahwa Tuhan akan memakai kita sebagai alatnya. Bilang ke kanan kiri, Tuhan akan pakai engkau sebagai alatnya. Itu saya kemarin Pak Ari khotbah ya, Pak Ari khotbah tentang ibu saya. Sorenya itu saya buka lemari ibu saya mau cari warisan Pak. Wah, saya mau cari dasi. Saya buka lemari itu ada kertas laminatingan gitu. Pokok-pokok doa. Waduh. Ya. Wis ujung-ujungnya wis kelipat-lipat Pak. Artinya selalu dibuka, selalu dipegang, selalu didoakan. Ibu-ibu, engkau mungkin gak akan jadi WL di sini menggantikan Ibu Khalifa atau Ibu Arsikin. Ya. Kasihan pemain musiknya nanti. Ya. Ya kan? Telat-telat terus mlebu. Wes Bu, mlebu nang ndi le gitu. Apa pelayanan Bapak Ibu yang sudah usia lansia ini? Bagaimana Bapak Ibu bisa dipakai sebagai alatnya? Doa. Amin. Iya, Pak Ari kemarin bilang ada seorang hamba Tuhannya ini kesaksian ini kalau nggak salah di El Mudi. Bahwa dia pelayanan luar biasa, ribuan orang hadir di tengah pelayanannya waktu dia berkhotbah, semua orang merasakan hadirat Tuhan. Tapi ketika dia ada di surga, dia mendapatkan mahkota yang kecil. Lebih besar seorang nenek jemaatnya
Mahkotanya lebih besar, lebih berkilau, lebih banyak perhiasannya. Di ilmu diprotes dia. Tuhan, itu jemaatku itu loh. Nyanyi, tepuk tangan itu. Wis mari dek kayak tepuk tangan. Nyanyi itu pokoknya iso mek lagu Jawa. Gusti Yesus. Apalah gitu ya. Tapi kenapa dia tuh? Tuhan bilang, kamu bisa berkhotbah bagus, banyak orang datang. Karena dia berdoa untuk engkau. Ibu-ibu, doamu itu begitu luar biasa. Ya, ibu saya itu doanya lama sekali. Ya, waktu selama di Lombok kami doa pagi. Doa pagi kami 45 menit saja. Ibu lanjut. Doa kok 45 menit. Gitu. Ya lanjut sama saya. Aduh Pak, segala Pak Ari, Bu Ari, anaknya Pak Ari, mantunya Pak Ari, semua disebut Pak. Meskipun salah-salah ngomongnya. Ya, semua dosen sati itu disebut Bapak Ibu. Pendeta yang pokoknya dia ke Pak Petrus Tarigan, Pak siapa, semua disebut. Ya saya amin, haleluya, amin, haleluya. Sopo meneh singkatnya disebut Ibu iki. Dari Sabang sampai Merauke itu. Sampai yang di Ampel Gading sana itu disebut. Oh Pak Pendeta Lukas Sulaswono, istrinya. Diam. Lali jenengi bojone. Oh istrinya Pak Lukas Sulaswono. Memang begitu, ibu-ibu begitu. Ya saya haleluya, amin, puji Tuhan. Ya, itu satu dari sekian ibu-ibu yang luar biasa di Tali Tagung. Ya Bu Ari ya, luar biasa. Itu kekuatan kita hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu kalau ada orang-orang yang berdoa. Jadi siap dipakai sebagai alatnya. Ya, gak usah merasa minder. Ya, sopo si aku ini, siapa sih saya ini? Coba lihat foto ini Bapak Ibu. Ini namanya Nick Fujisik. Dia dilahirkan tanpa kaki, kakinya kecil dan tangan. Ya. Dia sempat mau bunuh diri Bapak Ibu ketika dia remaja. Karena dia itu termasuk manusia madesu. Madesu tahu ya? Masa depan suram. Tidak punya harapan. Dia sempat mau bunuh diri. Dia orang Australia, saudara. Tapi satu kali dia menghadiri sebuah ibadah. Lalu pendeta itu bilang, pendeta itu khotbah tentang ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan, siapa yang salah sehingga orang ini lumpuh? Sehingga orang ini buta. Tuhan bilang, tidak ada yang salah. Bukan orang tuanya, bukan Tuhan yang salah. Tetapi lewat kehidupannya, nama Tuhan akan dipermuliakan. Gitu, saudara. Di situ dia tersentak, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Slide berikutnya. Ini Nick Fujisik yang sudah dewasa dan besar. Istrinya cantik, dia punya anak 4, nggak ada yang kayak papanya. Dia bisa selancar. Bapak Ibu pernah pikir nggak? Isi katannya apa? Karena pinternya dia menciptakan alat-alat sendiri, kerjanya di depan komputer saja. Gitu ya. Jadi kalau sikatan dia ada sikatnya sendiri, tinggal mulutnya dimonyongin. Sisiran juga kita ada sisirnya gitu. Sisir sendiri. Dia bisa berenang. Ada kan di sini yang punya tangan lengkap, kaki lengkap, kelelep. Dia bisa berenang. Dia jadi motivator, dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia dipakai sebagai Tuhan, alat Tuhan yang luar biasa meskipun secara fisik dia tidak sempurna, saudara-saudara. Ya. Bagaimana dengan kita? Kadang kita punya tangan lengkap, punya kaki lengkap, mau melangkah ke gereja itu wangele pol. Itu di Lombok, di Tali Takum yang enggak lah. Haleluya, gak ada sing ngaku. Ya, saudara-saudara, mumpung kita diberikan yang lengkap. Jadi mari kita akan dipakai menjadi alatnya, ya. Jangan kendor-kendor, puji Tuhan sudah
1 jam saya berkhotbah lama sekali. Mari kita akan betul-betul memiliki damai sejahtera itu. Alami damai sejahtera itu karena Tuhan adalah juru selamat kita. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menyertai kita. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Ya, dan Tuhan mau kita dipakai sebagai alatnya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang besar? Haleluya. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar. Dia yang berjanji, Dia akan menggenapinya bagi kita. Dan kita percaya bahwa Allah yang besar itu akan selalu menolong kita dan menyertai kehidupan kita. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia bagi